Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur data frame dalam R. Nah, teman-teman, ada 7 poin yang akan saya praktekkan ya dalam video ini. Nah, modul dalam video ini teman-teman bisa download gratis di www.startcombat.com. Teman-teman bisa download gratis e-booknya di sini. Download belajar bahasa pemrograman R. Jadi yang kita bahas di sini adalah data frame bab 7. Kita akan membahasnya di data frame. Oke, teman-teman. Satu lagi teman-teman, teman-teman saya punya website namanya www.belajarstatistikdenganr.com. Di sini ada berbagai video tentang R, semuanya tentang R. Teman-teman bisa akses di sini. Nah, teman-teman, terus kembali saya menekankan bahwa untuk menguasai atau mendalami R, teman-teman wajib memahami 4 struktur data. Yang pertama vektor, yang kedua list, ketiga matriks, dan keempat data frame. Kalau teman-teman menguasai 4 struktur data ini, memahami, maka teman-teman akan sangat mudah dalam mengolah data dengan R, memahami R. Karena 4 struktur data inilah yang sering digunakan dalam R. Jadi, materi keempat struktur data ini sudah saya bahas di bagian ini. Bagian 1 vektor sudah saya bahas, bagian kedua list sudah saya bahas, bagian ketiga nanti menyusul, sekarang bagian keempat dulu. Karena data frame ini merupakan bagian yang paling penting di R. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai. Di sini saya akan bekerja di R Notebook. Ini dia. Saya hapus dulu. Di sini saya bekerja di R Notebook. Nah, teman-teman, jika teman-teman belum nonton video di bagian 1, silakan tonton bagian yang awal tentang vektor. Nah, ini kan videonya dia bertahap sampai data frame supaya paham. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat data frame dengan fungsi data frame di R, data.frame. Maaf, fungsinya data.frame. Nanti saya perbaiki. Nah, kita mulai. Misalkan kita buat vektor terlebih dulu, ada nama. Misalkan ada Ugi, Egi, kemudian Rina, Rini. Ini vektor nama. Kemudian ada jenis kelamin. Oke, misalkan ada Ugi itu laki-laki, kemudian Egi laki-laki, kemudian Rina perempuan. Ini perempuan. Oke, satu lagi misalkan ada usia. Usia misalkan 21 Egi misalkan 18, Rina misalkan 19, ini 17. Nah, kita bisa tampilkan dulu masing-masing vektornya sama usia. Kita eksekusi. Nah, oke. Di sini kita sudah membuat vektor. Nama merupakan vektor, jenis kelamin juga merupakan vektor, jenisnya karakter, usia merupakan vektor, dia numerik, dia angka. Untuk mengetahui jenisnya, kita gunakan aja fungsi mode. Nama, mode, ini untuk mengetahui jenis vektornya apa. Kemudian mode dari usia. Maka kita bisa mengetahui jenis vektor dari masing-masing. Jadi nama itu dia karakter. Kalau dia diapit tanda petik ganda atau tanda petik tunggal, dia karakter. Jenis kelamin juga karakter, kalau usia dia numerik. Nah, ini bagian pertama ini membuat vektor. Oke, clear ya. Sekarang kita akan membuat data frame. Di sini yang kedua, membuat data frame dengan fungsi data.frame. Nah, ini nama fungsinya data.frame. Jadi, kita buat lingkungan R-nya dulu. Jadi, fungsi data.frame itu digunakan untuk membuat struktur data frame. Gimana caranya? Oke, kita mulai. Misalkan misalkan dataku namanya. Data.frame. Nah, isinya dari vektor ini. Nama, kemudian jenis kelamin, itu lagi usia.
Kemudian kita tampilkan data frame-nya. Dataku. Kita eksekusi. Hore, berhasil. Nah, jadi dataku ini merupakan data frame. Nah, kita sudah. Jadi dalam data frame itu isinya itu vektor, vektor, vektor. Jadi di sini ada 3 vektor. Yang pertama vektor nama, yang kedua vektor jenis kelamin, yang ketiga vektor usia. Jadi data frame itu dia menyimpan vektor dalam bentuk kolom, kolom, kolom seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat data frame. Fungsinya data.frame. Kita bisa lihat, oh nama jenisnya faktor, jenis kelamin tipenya faktor, usia double. Double ini untuk angka dia. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, misalkan saya tambah lagi materinya. Misalkan di sini kita menggunakan fungsi is.data.frame ya, untuk mengetahui struktur data frame. Nah, untuk memastikan aja apakah dataku ini merupakan data frame, maka kita bisa gunakan is.dataFrame dari dataku. Artinya, apakah dataku merupakan data frame? Coba kita eksekusi. True, berarti benar. Berarti dataku ini merupakan data frame. Coba nih. Nah, coba ini. Nama. Nama ini kan vektor, bukan data frame. Jadi kalau kita gunakan ini, is.data.frame nama, maka jawabannya apa? Jawabannya false, karena nama ini bukan data frame, tapi dia vektor atomik dia. Coba kita eksekusi. Nah, false dia. Berarti nama ini bukan data frame. Nama itu is.atomic. Nah, atomic itu vektor. Nama. Apakah nama merupakan vektor atau vektor atomik? Pasti true yang ketiga. Nah, true berarti benar. Nah, jadi kita bisa memeriksa apakah dia list, apakah dia merupakan vektor, apakah dia merupakan data frame menggunakan ini. Jadi is.data.frame ini untuk memeriksa apakah struktur datanya data frame atau bukan. Is.atomic ini digunakan untuk memeriksa apakah struktur datanya vektor atau bukan. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Sekarang kita coba mengakses kolom pada data frame. Nah, misalkan nih kita mau mengakses kolom jenis kelamin. Jadi, kita masuk ini mengakses kolom ya pada data frame. Kita mulai, tadi data frame-nya namanya dataku. Misalkan dataku, kita bisa buat aja seperti ini. C misalkan 1, 2. Berhasil nggak dia? Kayaknya nggak berhasil. Oh, berhasil. Nah, ini dia. Ini artinya, lihat, di sini kan ada koma. Jadi, kalau di sebelah kiri, ini dia baris ya. Kalau di sebelah kanan, dia kolom. Misalkan nih, kita mau ngambil hanya kolom ke-1 sama ke-3. Berarti hanya nama sama usia. Berarti kita tinggal buat sini 1, 3. Maka akan muncul tuh nama sama usia. Atau misalkan kita mau ngambil jenis kelaminnya aja, kolom kedua. Oke, kita buat di sini 2. Kita eksekusi. Nah, itu dia. Nah, jadi hanya jadi seperti ini. Maka kalau dia hanya mengambil satu kolom aja, ininya dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Atau kita bisa mengakses seperti ini. C1, 3. Nah, ini kita mengakses kita mengakses kolom pada kolom 1 sama kolom 3. Nah, itu dia. Kalau kita buat 1, 2, maka dia mengakses kolom 1 sama kolom 2. Nah, jadi kita mengakses kolomnya aja. Nah, seperti itu ya. Kita sudah berhasil mengakses kolomnya. Sekarang coba kita mengakses baris pada data frame. Nah, kita akses barisnya. Nah, di sini kita buat mengakses baris. Coba ya. Mengakses baris pada data frame. Oke, misalkan kita mau mengakses siapa nih? Egy sama Rina.
ya, baris 2 sama baris 3 misalkan. Oke. Kita buat misalkan dataku. Nah, ingat tadi kalau di sebelah kiri dia baris, sebelah kanan dia kolom. Jadi kalau kita misalkan mau mengambil Egi sama Rina, berarti 2 sama 3, baris 2 sama baris 3. Berarti sini 2 sama 3. Coba kita eksekusi. Nah, kan benar kan Egi sama Rina. Kalau kita mau mengakses Ugi sama Rini, baris 1 sama baris 4. Berarti kita ganti di sini 1 sama 4. Seperti itu dia. Jadi data frame itu strukturnya itu berisi baris sama kolom. Nah, itu dia. Ada baris, ada kolom gitu. Kemudian misalkan nih kita mau mengakses hanya di sini. Hanya di usia 19 tahun. Oke, 19 tahun. Berarti ini artinya baris ketiga, kolom ketiga. Ya udah tinggal kita buat. Di sini misalkan mengakses baris dan kolom pada data frame. Oke, kita buat lagi. Misalkan di sini berarti dataku. Ya, tinggal kita buat di sini. Kita mau mengakses ininya aja, nilai 17 misalkan. 17 ini pada baris keempat, kolom ke-3. Berarti kita buat di sini baris keempat, kolom ke-3. Benar nggak ya? Oke, nya salah, nggak seperti itu. Baris keempat, kolom ke-3. Seperti ini mungkin. Coba. Nah, benar ya. Ini artinya baris keempat, kolom ke-3. Ini dia. 17 nilainya. Oke, kita paham ya. Kita bisa mengakses kolomnya, bisa mengakses barisnya. Ini sudah. Kemudian misalkan lagi nih kita mau mengakses sel. Ini tadi sudah ya. Sekarang kita mau mengubah nama kolom pada data frame. Kan namanya kan ada nama, jenis kelamin, usia. Kita mau ganti nih. Misalkan kita ganti ini mengubah nama kolom pada data frame dengan fungsi call names ya, call names ya. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada R. Misalkan nih call names. Nah, kemudian dataku, kita akan mengubah nama kolom pada data frame dataku pada posisi 1 2 3. Kenapa 1 2 3? Ya karena nama kan posisi 1, jenis kelamin posisi kedua, usia posisi ketiga. Atau misalkan kita ganti dulu deh di posisi kedua aja dulu jenis kelamin. Kita ganti maka di sini posisi kedua dulu. So, kita ganti misalkan dengan jenis kelamin. Nah, di sini kan belum ada spasi nih. Sekarang kita pakai spasi. Oke. Sekarang baru kita lihat dataku. Kita eksekusi. Nah, sudah ada spasinya di sini. Nah, itu dia. Sekarang misalkan kita mau rubah nih menjadi nama siswa. Di sini menjadi usia siswa. Oke, kita ganti. Berarti di sini call names, dataku, nama pada posisi ke-1 ya. Berarti di sini posisi ke-1, usia posisinya ketiga. Kita ganti namanya di sini nama mahasiswa gitu ya. Kemudian di sini usia mahasiswa. Kita lihat lagi dataku. Ini kita angkat. Kita lihat. Nah, sekarang jadi nama mahasiswa, usia mahasiswa. Seperti itu dia. Nah, kita bisa aja mengakses kolomnya menggunakan nama kolom. Misalkan seperti ini. Di sini namanya kan dataku misalkan. Di sini C. Kita aksesnya berdasarkan nama kolomnya misalkan. Jenis kelamin. Nah, maka kita eksekusi. Nah, jenis kelamin yang diambil. Kemudian misalkan di sini nama mahasiswa misalkan. Kita eksekusi. Nah, di sini nama mahasiswa. Kita bisa mengakses kolomnya dari nama-nama kolom ini. Seperti itu dia. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita coba mencetak data frame ini ke Excel ya dengan package Open XLSX. Jadi teman-teman harus belajar dulu bagaimana cara menginstal package kayaknya di part ke-1 ada nih.
tunggu ya. Di bagian ini, ini dia. Contoh melakukan instalasi paket R. Nah, teman-teman mungkin bisa nonton dulu di sini. Ini basicnya, tapi saya juga ajarkan di sini. Nah, teman-teman, jika di sini ada bagian package ya, ada bagian package ya. Nah, di bagian package ini, di sini kita akan menggunakan package namanya Open XL, apa tadi namanya? Open XLSX. Nah, teman-teman pastikan sudah terinstall dulu package-nya. Ketik di sini Open X. Nah, saya sudah ada Open XLSX. Kalau belum ada, teman-teman lakukan install di sini. Teman-teman tinggal ketik nama package-nya Open XLSX, tinggal install. Nanti dia menginstal. Nah, pastikan waktu menginstal, teman-teman harus terkoneksi internet terlebih dahulu. Nanti kalau sudah diinstal, nanti dia bakal muncul di sini. Ini artinya saya sudah menginstal, sudah ada. Sekarang kita akan mencoba di sini mencetak data frame ke Excel dengan package Open XLSX. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kan kita punya data frame namanya dataku. Ini ya. Ini ada R. Nah, sekarang ini akan kita coba cetak ke dalam Excel. Pertama, kita aktifkan dulu paketnya, library, open, ini dia, kita eksekusi. Oke, sudah berhasil ya. Yang kedua, kita gunakan, ini saya sudah buat kodenya. Yang kedua, create workbook. Ini kode yang kedua. Kita gunakan ini. Jadi fungsinya namanya create workbook. Ini seperti ini. WB atau ini apa ya? Apa namanya? Buku atau Excel lah. Buku Excel lah, buku Excel. Terserah namanya bebas. Saya buat buku Excel aja. Eksekusi. Oke, sudah. Ini memang ada aturannya ya seperti ini ya, create workbook. Kemudian kita ambil kode yang ini. Oke, kita pindahkan di sini. Tuh. Di sini kita hapus. Yang ketiga adalah ini, add worksheet. Ini tadi buku Excel, harus sama namanya, buku Excel. Sheet-nya namanya nanti data saya. Kita eksekusi. Oke, berhasil. Kemudian kita ambil kode yang ini. Kita pindahkan di sini. Oke, di sini write. Nah, ini dia. Oke, write data table. Ini buku Excel. Data saya, ini nama data frame-nya tadi namanya dataku ya, dataku. Harus sama. Di sini dataku, di sini dataku. Oke, sekarang kita cetak lagi. Oke, sekarang kita ambil kode yang ini, dua langsung deh. Simpan. Nah, di sini save workbook. Nah, file Excel-nya mau disimpan di mana? Saya mau simpan di D. Nama filenya nanti namanya cetak data. Oke, baru kita terakhir itu perintahnya open. Ini bukan WB tapi buku Excel. Di sini buku Excel. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Nah, ini nggak usah di-save. Nah, jadi kita mulai dari sini tadi, kemudian yang ini, yang ini, save workbook. Filenya dicetak di D. Nama filenya cetak data, kemudian open Excel nih, buka filenya. Coba kita eksekusi. 1, 2, 3, tek. Nah, berhasil dia. Mana? Nah, ini dia sudah berhasil dicetak di Excel. Hore, ini dia. Berhasil ya, kita sudah berhasil mencetak data frame ke Excel. Jadi untuk mencetak, jadi yang dicetak di Excel itu data frame. Oke, kita lanjutlah sekarang. Mengimport data dari Excel ke teks dokumen. Misalkan kayak gini ya. Misalkan ini saya di sini. Saya punya data misalkan. Saya buat di sini. Ada misalkan nama, usia, misalkan berat badan. Ini ada nama misalkan ada
Ugi, Andi, Budi. Usia 21, 23, 20. Beratnya 51.2, 50.6 sama 65. Nah, kemudian data ini kita copy. Kita mau mencetak data teks dokumen. Tapi kita sekarang mau mengimport dulu deh. Mengimport data dari Excel ke teks dokumen. Mengimport data dari teks dokumen ke R, kemudian kita cetak datanya. Di sini kita buat klik kanan, new text dokumen, misalkan data text dokumen. Kita pindahkan. Nah, sudah kita pindahkan ya. Kita save. Oke. Untuk memastikan sekarang ini kode R-nya kita simpan dulu deh. Kita simpan harus sama dengan folder yang tadi. Tadi itu di sini. Nah, di sini saya simpan. Ini kan data teks dokumen. Misalkan kode R data frame. Nah, jadi teman-teman, ini kode R saya, ini data teks dokumennya, gitu ya. Jadi sekarang data teks dokumen ini akan coba kita baca ke dalam, import ke dalam R. Seperti itu ya. Jadi caranya kita bisa menggunakan fungsi list.file. Ini fungsi list.file gunanya untuk mengetahui file-file apa aja yang ada di dalam folder kerja. Kita eksekusi dulu. Nah, ternyata di dalam folder kerjanya ada cover.png, data. Nah, sudah ada nih data teks dokumen. Jadi nama-nama file di sini ditampilkan di sini dalam fungsi list.file. Kita akan coba ngebaca data teks dokumen.txt. Ya, cara ngebacanya di sini misalkan baca data, misalkan fungsinya read.table. Nah, ini fungsinya, nama filenya nih header true, itu headernya ya, judulnya. Kemudian pemisahnya /t. Kemudian baca data. Ini artinya kita mencoba ngebaca data ini, kita baca, kemudian ditampilkan ke dalam R. Coba kita eksekusi. Nah, muncul kan seperti ini kan, sudah berhasil. Kalau headernya kita ganti dengan false, apa yang terjadi? Jadi dia V1, V2, V3 seperti ini. Tapi kalau kita ganti dengan true, seperti ini dia. Kadang save itu ada yang seperti ini, titik koma. Maka dia seperti ini. Maka kita gantinya dengan /t. Seperti ini dia. Nah, sekarang kita coba, ini kan sudah data frame ini. Kita pastikan is.data.frame dari baca data. Apakah true? True dia, sudah benar. Berarti ini merupakan data frame. Kalau baca data sudah data frame, maka kita coba cetak ke dalam Excel. Tinggal kita copy aja nih. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Kita ganti di sini. Mana dia? Nah, ini bukan dataku, tapi namanya baca data. Oke, kita coba eksekusi 1, 2, 3. Nah, muncul. Nah, ini dia. Sudah berhasil dicetak ke Excel. Oke, nama ini dia. Gitu ya. Nah, ini kita sekarang kita buat file ya. Filenya itu kita simpan dalam bentuk CSV. Save as. Kita simpan dalam folder yang tadi. Oke, misalkan data, sekarang formatnya CSV. Di sini kita ganti dengan CSV ini. Oke, kita save. Kita yes. Misalkan ada nama data CSV. Oke, kita save. Yes. Oke, cancel dulu lah. Ini ada nama, ada usia misalkan. Nama ada A, B, C, C, D. Usianya 23, 21, 20, 19. Kita save dalam CSV ya. Save as. Misalkan namanya Ugi deh, nama datanya Ugi CSV. Kita simpan dalam CSV, ini dia. Oke, kita save. Yes. Oke, sudah. Ugi underscore CSV. Oke, nah ini sudah ada. Mana dia? Ini dia. Kita mau ngebaca
UGI CSV ke R ya. Berarti di sini coba kita baca dulu. Kita pastikan dulu filenya ada di dalam folder list.file. Kita eksekusi. Ada nggak UGI underscore CSV? Oh, sudah ada. Oke, ini tinggal kita copy. Nah, sekarang kita baca. Di sini baca data CSV misalkan. Di sini read.csv nih. Kemudian ini namanya UGI underscore csv.csv. Kemudian header true gitu kan. Save. Nah, save ini hati-hati. Kadang ada yang seperti ini, ada slash t, ada yang titik koma. Kita coba pakai slash t dulu. Baca data.csv. Coba kita tampilkan. Nah, seperti ini kan, seperti ini. Berarti kita ganti bukan slash t, tapi coba titik koma ya. Nggak berhasil juga nih. Save t, tunggu ya. Header true, coba. Nah, seperti ini ya. Udah, berarti seperti ini aja. Read.csv, UGI CSV, header true. Seperti ini ya. Rupanya kalau save, biasanya save mau dia. Save, tunggu ya. Di sini tunggu, kita tekan. Di sini ada tekan F1 ada keterangannya. Save itu ini ada koma, ada titik koma, ada slash t. Coba saya mau memastikan dulu deh. Kalau slash t dia nggak bisa ya. Save slash t jadi seperti ini, oke, nggak mau. Kalau dia titik koma, dia nggak mau juga seperti ini. Kalau dia koma misalkan, koma seperti apa? Kalau dia koma, nah ternyata dia koma ya. Jadi tiap komputer kadang beda-beda, mesti hati-hati. Oke, sekarang apakah is.dataframe? Apakah baca data CSV ini data frame? Apakah data frame? True, benar. Berarti dia data frame ya. Maka sekarang kita bisa cetak ke dalam Excel. Ini tinggal kita copy. Kita cetak ke dalam Excel. Di sini bukan mana dia? Ini baca data. Di sini baca data CSV. Oke, 1 2 3. Sudah cetak nih. Nah, ini dia ABC. Sudah berhasil dicetak ke Excel. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.